Kita nggak pernah bisa milih dari orang tua semacam apa kita lahir di atas muka bumi ini. Kita nggak pernah bisa milih dari orang tua macam apa kita keluar ke atas muka bumi ini. Akan tetapi kamu bisa milih perlakuan macam apa yang akan kamu perlakukan kepada orang tuamu itu. Sebab hubungan anak dengan orang tua adalah apa yang sudah Allah tetapkan untuk menjadi jalan kehidupanmu. Untukmu yang punya orang tua yang soleh, punya ibu yang soleha, punya bapak yang soleh, berbahagialah. Mudah bagimu untuk menjadi anak yang berbakti kepadanya. Tapi untukmu yang punya orang tua yang kurang soleh, yang punya orang tua yang bahkan tidak bertanggung jawab pada anaknya, misalnya bapakmu meninggalkanmu, ibumu juga begitu kepadamu, menuntut banyak hal kepadamu, misalnya dari urusan-urusan dunia. Dek, yang sabar, lihat Allah lah yang sudah menentukan itu semua. Dan ketika kamu menjalaninya dengan terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, kamu terus berbuat baik kepada orang tuamu meskipun mereka tidak berbuat begitu, maka pahala yang sangat besar bagimu. Kamu mungkin untuk menjadi seseorang yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala karena baktimu kepada orang tuamu itu. Tenang, semua jalan hidup ini seperti film yang sudah ditentukan oleh sang sutradara untuk kamu jalani. Kamu hanya perlu menjalaninya dengan cara yang terbaik. Tetaplah tersambung dengan Allah. Tetaplah mengingat Allah. Tetaplah faham bahwa pengatur kehidupan dunia ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang, Dek, kalau kamu tetap berbakti kepada orang tua, meskipun orang tuamu tidak soleh, tidak soleha, meskipun orang tuamu sangat menguji kesabaranmu untuk itu, tenang, Allah janjikan untukmu, Allah akan membalasnya lewat perlakuan dan bakti anak-anakmu padamu nantinya. Allah akan berikan untukmu anak-anak yang berbakti kepadamu. Sebaliknya, kalau kamu lupa bahwa orang tuamu adalah yang Allah telah tentukan untukmu, sehingga kamu balas keburukan orang tuamu dengan perlakuan durhakamu kepada mereka, kamu berkata kasar kepada mereka, kamu menyakiti mereka, kamu tidak memperdulikan mereka, kamu berbuat jahat pada mereka, tunggulah tahun 2, 3, 4, 5 tahun yang akan datang, kamu akan mendapati buruknya perlakuan anak-anakmu padamu. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Kata Nabi Muhammad, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Kama tadin tudan, sebagaimana kamu berbuat, seperti itu pula lah kamu akan dibalas. Dulu Baba Maryam pernah bercerita, ada seorang ayah diseret sama anaknya turun dari tangga rumah, dari atas tangga tuh diseret sama anaknya.
bapak nih memang dasar pak ya, saya sakit hati sama bapak nih, bapak tahu rasa nih, diseret sama anaknya besar gitu ya, badannya bapaknya udah ringkih, udah lemah gitu tubuhnya, diseret sama anaknya terus sampai ke bawah. Begitu sampai di bawah, bapaknya bilang, nak, tanggung sampai ke tiang situ loh. Seretnya cuma sampai bawah, bapak bilang, tanggung nak sekalian sampai tiang situ. Kenapa gitu pak? Kata si bapak, karena saya ingat dulu saya pernah menyeret bapak saya sampai ke tiang situ. Hanya akan mendapatkan balasan. Maka saudaraku sekalian, ingat Allah dalam perlakuanmu kepada Allah pun dalam perlakuanmu kepada sesama hamba-hambanya Allah. Ingat Allah dalam sholatmu, ingat Allah dalam sedekahmu, ingat Allah dalam hadirmu di majelis-majelis ilmu. Ingat Allah kamu ngadain pengajian, ingat Allah. Jangan nyari yang lain-lain, nyari Allah aja udah. Jangan nyari biar saya populer, saya sumbangkan nih biar nama saya keangkat di masyarakat. Jangan, percuma. Semuanya hanya akan sia-sia kalau tujuanmu bukan karena Dia. Allah aja. Ingat Allah dalam perlakuanmu kepada siapapun, dengan itu hatimu akan bahagia. Bahagia terus. Saat lagi orang berbuat baik, bahagia. Saat orang lagi berbuat jelek, bahagia juga. Kenapa? Allah semua yang menetapkan. Allah semua yang menentukan. Ketika ada orang yang sedang menghujat, alhamdulillah, ya Allah, dihujatnya di dunia aja ya Allah, di akhirat jangan. Ketika ada orang yang berbuat jahat, ya Allah, saya emang juga sih kadang-kadang berbuat jahat sama orang. Ini kayaknya balasan saya atas keburukan saya di masa lalu. Ya Allah, dibalasnya di dunia aja ya Allah, di akhirat jangan. Senang. Orang yang hidupnya selalu ingat Allah Subhanahu wa taala senang, bahagia. Dia nggak mudah tersinggung karena faham tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Dia faham itu, maka dia jalankan kehidupannya. Yang ketiganya nih, jalan bahagia ada pada jalan takwa. Iman nomor 1, zikrullah nomor 2, jalan takwa nomor 3-nya. Apa itu? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jalan taat kepada semua yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa, meski semanis apapun kelihatannya, hanya akan membuat hatimu gelisah. Makanya Nabi ketika menyebutkan definisi dosa, udah gak ada deh yang lebih benar daripada Nabi Muhammad alaihissalam. Manusia gak ada yang lebih benar daripada Nabi Muhammad. Saya bisa percaya, bisa enggak omongan orang lain, akan tetapi omongan Nabi Muhammad saya akan mempercayainya sepenuh hati saya. Sebab semua ucapannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ketika mendefinisikan dosa, nih saudara sekalian, Nabi ketika mendefinisikan dosa, Nabi Muhammad bilang, al-ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali alaihin nas. Dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu, sesuatu yang terasa gatal di hatimu,
sesuatu yang hanya bikin hatimu galau, sesuatu yang bikin rasa hatimu gak enak, gak nyaman. Dosa adalah ketidaknyamanan di hati dan sesuatu yang kamu gak suka kalau orang lain tahu. Itu dosa. Itu dosa. Jadi sekalian yang saya muliakan, jadi kalau kamu mau tahu Ustazah ngomelin anak dosa apa enggak, liatin aja. Kamu kalau abis ngomel sama anak, terus kamu lihat anakmu pas lagi tidur, nyesel enggak? Gatel enggak hati kamu? Gelisah enggak hati kamu? Itulah yang kata Nabi Muhammad, dosa tuh ya itu dia tuh. Sesuatu yang menggelisahkan hati, bikin gak nyaman hati, bikin gak enak hati. Serius kalian, kamu habis bohong, gelisah gak hati kamu? Nyaman gak hati kamu? Gak nyaman. Kayak, aduh gimana nih ya, wa karihta an yattali alaihin nas, dan kamu gak mau kalau sampai orang tahu kebohonganmu. Kamu gak mau kalau sampai orang tahu bahwa kamu marah-marahin anakmu. Nah tuh, begitu kamu gak suka ada orang lain lihat, begitu kamu gak suka ada orang lain tahu, itulah yang namanya dosa. Kamu bangun di waktu malam baca Quran, kalau sampai ada yang tahu, seneng apa susah? Seneng. Buktinya orang kagak ada yang tahu aja kamu suka cerita-cerita. Pagi-pagi kelihatan ngantuk banget. Tanyain sama suaminya, kamu kok lemes banget sih? 11 rakaat bang semalam. Abang tidur aja, saya bangunin juga. Gak ada yang tanya. Seneng kamu kalau ada orang lain tahu gitu kan. Kenapa? Bukan dosa. Kalau dosa kamu gak seneng. Kamu gak seneng orang lain tahu. Sedikit sekalian yang saya muliakan, jadi definisinya dosa tuh sesuatu yang bikin hati gak bahagia. Maka jangan pernah berpikir bahwa dosa membahagiakanmu. Enggak. Jadi dek, jangan kamu pikir orang pacaran tuh bahagia. Enggak banget. Bahagia sih dikit, susahnya banyak. Coba aja tuh lihat orang pacaran, seneng semenit, 2 menit, 3 menit gitu kan. Abisnya itu pacaran aja isinya beranteman mulu loh. Betul apa enggak? Gitu kan. Kamu tuh kenapa sih? Saya WhatsAppin enggak kamu balas. Ya kan kamu WhatsApp jam, saya balas kan. Ih tapi kamu balasnya jam, saya WhatsAppnya dari jam 10. Pas. Kamu balasnya jam 10 lewat 5. 5 menit kamu kemana? Ya ampun. Dosa bikin orang tuh jadi PA. Orang kalau lagi jatuh cinta tuh teman-teman, jatuh cinta sama orang ya, jatuh cinta sama manusia, biasa gitu. Itu emang suka rada PA. Ya Allah. Jadi bahagia ada pada jalan taat. Semakin orang tenggelam dalam jalan taat kepada Allah, dipatuh aja apapun yang diperintahkan. Sholatnya benar, zikirnya iya, selalu ingat Allah, gitu kan ya. Sholawatannya iya juga gitu. Jalan taat dijalanin, semakin hatinya bahagia teman-teman. Dia sama suaminya hormat, dia sama anaknya sayang, dia sama orang tuanya sayang, dia sama saudara-saudaranya sayang, hatinya semakin bahagia. Hablum minallah benar, hablum minan nas benar, orang bahagia, saudaraku sekalian.
Semakin tenggelam dalam dosa, semakin gelisah hatinya. Percaya saya. Saya pernah bikin satu tulisan, satu tulisan atau satu pembahasan gitu. Bahwa orang tuh kalau lagi tenggelam dalam dosa dugem, misalnya malam-malam tuh, dunia gemerlap, ya. Dia mabok, dia inian sama temen-temennya tuh, dia jejingkrakan di diskotik, joget segala macem tuh. Dia ngerasanya gitu kayak lagi bahagia gitu kan. Waduh, sampai dia pulang. Malam-malam tuh dia pulang, seringnya berbaring di atas lantainya yang dingin. Padahal dia punya tempat tidur nyaman, padahal dia punya tempat yang enak. Dia baru ingat kalau dia lapar, tapi dia nggak bisa bergerak gitu. Kayak lemes banget, dia pusing, dia mual, dia ngerasa kotor badannya, dia sedih, dia gelisah. Dia pikir tuh, udahlah besok juga saya ketemu sama teman-teman saya, ntar saya seneng lagi. Kenapa hidup saya hampa seperti ini ya? Saya pengen berhenti, tapi saya nggak bisa berhenti. Mengalir air matanya. Dia merasa begitu menderita, dia ngerasa gitu susah gitu. Tapi dia nggak ngerti. Susahnya hidupnya tuh karena apa? Enak hidup begitu? Enggak. Sehingga sekalian, ada seorang kakak datang sama saya dengan linangan air mata. Ustazah, doain adik saya Ustazah. Adik saya Ustazah tenggelam dalam dosa-dosa. Ustazah, saya udah lama gak ketemu sama dia. Dia kabur dari keluarga, sudah orang tua kami meninggal. Dia bilang satu hari saya dapatin saudara saya ini Ustazah, ada fotonya lagi pakai pakaian renang, pegang botol minuman keras. Cantik teman-teman, sangat cantik. Bodinya udah kayak, iya, itulah ya, body goal kata orang sekarang. Sehingga sekalian saya muliakan, saya bilang ya udah gini aja, saya bantu doa. Nanti kalau sampai satu hari nanti kamu ketemu lagi sama dia, saya cuma pesan sama kamu satu hal aja, jangan dimarahin dan disayangin. Kalau kamu mau nanya nggak usah nanya. Kalau kamu mau nyuruh dia, nggak usah nyuruh dia untuk nutup aurat atau sholat atau apa gitu. Saya bilang nanti kalau kamu ketemu dia, kalau kamu mau nyuruh dia, suruhlah buat makan. Tanyain aja, udah makan dek gitu. Yuk, kamu pengen makan ini nggak? Apa sih yang kamu lagi pengen makan? Kamu sayangin aja. Saya bilang sayangin, bahagiain hatinya. Kenapa gitu Ustazah? Karena dia sudah cukup menderita. Beberapa tahun kemudian teman saya ini cerita, dia bilang Ustazah, adik saya udah ketemu. Ustazah mau tahu ketemunya? Jadi ada temen adik saya, dia bilang kenal sama keluarga kami. Satu waktu telepon sama abang, dia bilang kasih tahu lokasinya, selamatin adiknya. Abang saya pergi Ustazah ke sebuah bekas hotel yang sudah nggak kepake. Isinya itu tempat yang sudah sangat tidak terawat, kelihatannya banyak
jangkis, banyak pecandu-pecandu itu pada narkobaan di situ gitu. Dibilang bau campur antara bau pesing, bau, mohon maaf, bau muntah, bau kotoran manusia, ya, campur sama bau minuman keras, campur sama bau asap-asapnya barang-barang haram, bau rokok, bau segala macem tuh. Ustazah masuknya udah bikin mual. Dia bilang, abang saya datang ke sana udah dikasih lihat, udah dikasih tahu nomor, bekas nomor kamar sekian gitu. Dia bilang, abang saya begitu buka kelihatan adik saya ustazah dalam keadaan udah overdosis dengan busa-busa keluar dari mulutnya gitu. Dia bilang, dan dalam keadaan tanpa selembar benang pun. Dosa hanya akan membuat seseorang semakin sengsara. Sebab jalan bahagia ada pada taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibawa tuh adeknya, dia buka bajunya, dia tutupin aurat adeknya sebisanya, kan laki-laki ya. Buka baju atas tuh kan masih ada kaos dalam gitu. Dia tutupin tuh aurat adeknya, dia bawa tuh. Dibawa pergi ke rumah sakit. Aduh, sengsara. Ini adik-adik saya kasih tahu. Adik-adik, para gadis-gadis, para jomblo-jomblo, belia-belia nih ya, di umur-umur 19, 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun gitu. Kamu tuh pikir bahwa saya, kalau ada yang sayangin saya, laki-laki gitu kan, sayang sama saya, cinta sama saya, mau berbuat, maksudnya mau menikahi saya gitu. Apalagi kalau dia udah kerja, dia udah mapan gitu, kayaknya enak dah. Kamu pun kemudian berjumpa dengan laki-laki yang hatimu terpaut dengannya, dia pun terpaut denganmu. Kalian mulai dari yang asalnya ketemuan, lama-lama pegangan tangan, lama-lama cari semak-semak. Ya Allah, ya Allah. Cari kebun raya sini nih ya. Ya Allah. Kamu nggak tahu setan tuh dek ngelabuinnya luar biasa. Kamu merasanya kayak lagi bahagia gitu hati kamu. 1 jam tak bertemu serasa setahun lamanya. Kamu ketika berjumpa dengan dia rasanya berbunga-bunga gitu. Apalagi dia bilang bahwa dia nggak pernah secinta itu sama seorang perempuan. Dan kamu pun juga merasa begitu. Aku nggak sanggup hidup tanpa kamu. Teman-teman seiku sekalian yang saya muliakan, adik-adik nih dengerin saya. Maka kemudian setan pun mengelabui kalian berdua sampai haram zina pun kalian kerjakan. Sekali, 2 kali. Sampai kemudian satu hari kamu merasakan ada sesuatu yang hidup di dalam perutmu itu. Dek, bahagia macam apa yang kamu mau cari dengan jalan perbuatan dosa? Itu hanya akan membuatmu sudah berada di neraka sebelum neraka nantinya jika kamu tidak bertaubat darinya. Pun pula kalau sampai kehamilan terjadi padamu, adakah kamu mau belum aja anakmu akan lahir dalam keadaan tidak halal? Dan kamu mau tahu, anak yang gak halal itu dek, walaupun kamu menikah dengan laki-laki yang menghamilimu,
itu dia sama bapaknya tidak terhubung. Bapaknya tersebut tidak sah untuk menjadi wali nikahnya. Bapaknya itu dia tidak saling memberi warisan ketika meninggal dunia, gak ada hak waris. Adikku sayang, pikirkan jauh-jauh. Belum lagi yang kamu kira bahagia itu tidak bahagia. Yang ada adalah kegelisahan demi kegelisahan. Dek, orang hamil itu halal aja berat, gimana haram coba? Orang melahirkan itu dengan setengah nyawa, melahirkan yang halal diridhoi aja berat, separuh nyawa, perjuangan seorang ibu. Mau kamu melahirkan seorang anak yang bahkan ianya terhukum sebagai anak yang tidak halal? Meskipun semua anak suci, yang najis, yang haram adalah perbuatan orang tuanya. Pikirkan panjang-panjang, Dek. Beberapa menit itu bisa berbahaya padamu. 9 bulan. Untuk kemudian seumur hidup anak tersebut, bahkan seumur hidupmu, bahkan bisa jadi bukan hanya seumur hidupmu di dunia, akan tetapi seumur hidupmu di akhirat. Kamu bisa kehilangan tiket keselamatan, kamu bisa kehilangan tiket surga, kamu bisa kehilangan tiket kebersamaan dengan Nabi Muhammad hanya karena beberapa menit dosa zina yang kamu lakukan. Adik-adikku sayang, berpikirlah panjang, berpikirlah panjang. Bukan di sana letak bahagiamu. Itu hanyalah jalan kesengsaraan dan penderitaanmu dunia sebelum kelak di akhirat nanti. Tidak ada jalan bahagia selain dengan taat kepada perintah Allah. Jalan dosa hanya mendekatkanmu kepada petaka demi petaka. Jalan dosa hanya akan mendekatkanmu kepada derita demi derita. Jangan percaya, jangan percaya sama bisik rayu setan, jangan percaya sama apa yang disampaikan oleh orang-orang di luaran sana tentang manisnya cinta semalam, tentang indahnya kekasih gelapku. Percaya aja sama saya, sebab saya menyampaikan sesuatu yang datang dari Allah. Saya menyampaikan sesuatu yang telah disampaikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya dapati dari guru-guru orang-orang mulia yang telah menunjukkan kepada kita jalan cara hidup bahagia. Bahagiamu ada pada taat pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ceritakan tentang bahagia. Adik-adik saudaraku sekalian, kalau kamu bertanya, Ustazah, kapan Ustazah merasa paling bahagia? Saya bahagia, tapi kapan Ustazah paling bahagia? Saya sampaikan padamu, kebahagiaan paling bahagia dalam hidup saya adalah ketika saya berlari-lari menginjak karpet yang sangat empuk. Saya berlari-lari menuju makamnya. Ketika pintu itu dibuka, haru buncah dalam dada saya. Ketika sambil berlari-lari hati saya berdegup kencang.
Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Mustafa, assalamu alayka ya Mujtaba, assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Ketika pintunya dibuka dan mata saya berhadapan dengan makamnya, yang saya tahu meski secara jasad beliau sudah tak lagi ada di atas muka bumi sejak 1400 tahun yang silam, akan tetapi beliau senantiasa bersama dalam hati saya. Saat tiap hari saya menceritakan tentang kehidupannya, saat tiap hari saya menceritakan tentang kalam-kalam hadis-hadisnya, tentang setiap hari saya akan berdiri bersama dengan, nyaris tiap hari saya akan berdiri bersama dengan puluhan, ratusan, ribuan muslimah, dan kita akan sama-sama bersama berkata, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, sirun wa ghali, anta misbahus suduri, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu bahagia, itu bahagia, sebahagia-bahagianya. Saya berani berkata bahwa itu adalah saat-saat paling membahagiakan dalam hidup saya. Saudaraku sekalian, untuk saya bisa berharap kebahagiaan ini pula lah yang semoga berlipat-lipat saya rasakan ketika datang di padang mahsyar. Jika Allah bukakan pintu untuk saya kembali bisa berlari menjumpainya, itu bahagia. Jangan percaya bahagia yang selain daripada jalan cinta, jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jangan percaya sama bahagia jika membuatmu harus mengerjakan dosa. Tidak ada bahagia dalam jalan dosa. Bahagia ada pada jalan taat, dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bahagia itu ada pada sujud di waktu malam. Ketika sesudah sujud,
Dengan linangan air mata kamu memanggil-manggil nama Allah. Ya Allahu ya Allah, ya Allahu ya Allah, ya Allahu ya Allah, ya Allahu. Betapa sepanjang hidupmu kamu banyak berpaling darinya, akan tetapi dia tak henti-hentinya memberikan kenikmatan padamu. Kamu ingat betapa seringnya kamu berbuat dosa padanya, betapa seringnya matamu kamu gunakan untuk sesuatu hal yang tidak dia ridhoi, akan tetapi dia masih mengizinkanmu untuk berjumpa dengan orang soleh soleha di atas muka bumi ini. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kamu tetap dapat melihat keindahan dunia, meskipun matamu berulang-ulang kamu gunakan untuk perbuatan-perbuatan dosa. Kamu mengingat, ya Allah, abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhambi. Ya Allah, Engkau datang padaku dengan bertubi-tubi karunia, dengan bergunung-gunung kenikmatan, dengan kesenangan-kesenangan, dengan rejeki-rejeki yang tak terhitung jumlahnya, dengan kesehatan, dengan anugerah-anugerah yang beraneka rupa. Engkau masih mengizinkanku, ya Allah, hadir di majelis-majelis, berjumpa dengan orang-orang baik, padahal diriku berlumuran dengan dosa-dosa. Faufirli, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Aku tahu tak ada yang dapat mengampuni dosaku kecuali Engkau, ya Allah. Itu bahagia ketika air matamu mengalir deras dengan rasa syukur padanya. Itu bahagia ketika air matamu mengalir karena malu kepada Allah. Betapa meskipun dosa-dosa telah kamu lakukan, akan tetapi Allah masih terus-terusan membersamaimu dalam kehidupan. Itu bahagia ketika lisanmu diizinkan menyebut-nyebut namanya, padahal lisanmu belepotan dengan dosa. Itu bahagia ketika kakimu yang meski telah panjang jalannya kepada sesuatu hal yang tidak dia ridhoi, masih diizinkannya untuk bersimpuh di majelis mengingat-ingat dia. Masih diizinkannya matamu untuk saling berjumpa dengan orang-orang yang beriman dengannya. Itu bahagia ketika tanganmu masih diizinkan Allah untuk bersalaman dengan ibumu, masih diizinkan Allah untuk mencium tangan ayahmu. Itu bahagia ketika tanganmu masih Allah perkenankan untuk mencium tangan suamimu. Kamu memandangnya dengan kasih sayang dan dia pun memandangmu dengan kasih sayang. Itu bahagia ketika anakmu mencium tanganmu dan dia berkata, "Mama, doakan saya ya, Ma." Itu bahagia.
Bahagia ada dalam jalan taatmu kepada Allah. Bahagia ada dalam saat kamu melewati kehidupan dengan penuh ketakwaan. Saudaraku sekalian, bahagia ada pada keimanan. Bahagia ada pada zikrullah. Bahagia ada pada jalan takwa. Yang terakhir, bahagia ada pada jalan cinta. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bahagia ada dalam jalan cinta kepada yang semestinya kamu cinta. Hatimu tuh bahagia kalau udah bener rutenya, jalan takwanya kamu jalani, hatimu penuh cinta kepada Allah, hatimu penuh cinta kepada Rasulullah, hatimu penuh cinta kepada orang-orang yang semestinya kamu cinta, yang dapat menyelamatkan hidupmu dari dunia hingga akhirat nanti. Para kekasih-kekasih Allah, orang-orang tercinta di sisi Allah, mereka punya syafaat untuk bisa menyelamatkan ketika nanti sampai kamu di akhirat dalam keadaan yang berbahaya. Ada tangan-tangan yang dapat mengangkatmu dari sana. Para kekasih-kasih Allah, cintai Sayyidah Fatimah Zahra, putri baginda kita Nabi besar Muhammad. Cintai Sayyidah Khadijatul Kubra, perempuan paling berjasa dalam ajaran agama Islam. Cintai Sayyidah Aisyatul Ridha, ustazah pertama, pendakwah pertama dalam Islam, Sayyidah Aisyah alaiha ridwanullah. Cintai para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, wabil khusus al-hurafa'ur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Cintai para keluarga Nabi besar Muhammad sebagai jalan cintamu untuk mencari cintanya Nabi besar Muhammad. Seperti yang beliau sampaikan, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintai Allah karena telah menganugerahkan kepada kalian berbagai kenikmatan. Cintai aku karena cinta kalian kepada Allah. Cintailah keluargaku karena cinta kalian kepadaku. Cintai keluarga Nabi, cintai para habaib, cintai para syaraif sebagai salah satu jalanmu menuju cintanya Nabi Muhammad, menuju ridha Allah SWT, menuju surga Allah SWT. Cintai para ulama sebagai pewaris-pewaris Nabi Muhammad. Al ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Cintai guru-gurumu yang dapat membimbingmu menuju jalan Allah, yang dapat memberitahumu jalan menuju surga. Cintai mereka, berkhidmatlah kepada mereka, doakan mereka. Berusahalah untuk melakukan sesuatu hal yang membuat mereka juga cinta padamu. Cintailah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada seperti yang sudah saya sampaikan, cintai suamimu. Cintai suamimu. Jangan cintai suami orang. Cintai orang tuamu. Cintai anak-anakmu. Cintai saudara-saudarimu. Itu jalanmu menuju kebahagiaan. Teman-teman saudaraku sekalian, orang yang gak sayang sama saudaranya, hidupnya gak bakal bahagia. Lihatin aja deh, hidupnya tambah susah, tambah susah. Tuh yang suka rebutan warisan sama saudaranya, hidupnya susah, hidupnya gelisah. Walaupun kelihatannya hartanya banyak, teman-teman, itu di dalamnya penuh dengan kehampaan,
penuh dengan kepalsuan. Orang yang gak sayang sama saudaranya tuh, liatin aja tuh, gak bakalan seneng hidupnya. Jadi saran saya, kalau kamu punya saudara ngerebutin harta warisan kamu, kasihin. Kenapa gitu Ustazah? Karena uang masih bisa kamu cari di tempat yang lain. Tapi saudara, mau gimana ceritanya pindah kakak? Saya nggak apa-apa kehilangan uang. Saya nggak mau kehilangan saudara. Ini kalau ada saudara ngerebutin harta warisan kita, kasihin sama dia. Nggak apa-apa, kasihin. Oh Ustazah mah karena Ustazah duitnya banyak. Bukan masalah itu teman-teman. Tapi yang namanya uang tuh bisa kamu cari di tempat yang lain. Betul? Apalagi ini saya kasih tahu nih. Allah tuh kalau lihat kamu melepaskan dunia, kamu melepaskan dunia yang direbutkan sama yang lain-lain, Allah akan gantikan untukmu dunia yang jauh lebih menyenangkan bagimu. Percaya saya. Percaya saya. Nggak usah susah-susah ngelepasin dunia kamu. Jadi kalau kamu nih hadir di satu majelis, berkatan kamu direbutin sama orang lain, kasihin. Betul? Nggak jadi barokah, Bu, Kak, Dek. Kalau dipengenin sama orang lain tuh nggak jadi berkah. Kasihin aja sama yang lain udah. Oh saya nggak kebagian dong Ustazah. Nggak apa-apa nggak kebagian. Noh di luaran sana noh banyak. Restoran Padang. Betul? Makanan bisa dicari, minum bisa dicari, iya kan ya? Tapi rahmatnya Allah, kasih sayang Allah susah nyarinya kalau kamu kelewat. Kalau kamu nih kelewat rahmatnya Allah, susah nyarinya. Nah rahmatnya Allah tuh didapat buat siapa? Buat yang paling banyak rahmatnya sama yang lain. Buat yang paling banyak kasih sayangnya kepada hamba-hambanya Allah. Ada kamu lihat orang gak kebagian, nih Bu buat ibu aja. Kan begitu tuh, nih buat kamu aja. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu kasihan sama dia, kamu rahmati dia, kamu sayangi dia. Allah kasih sayangnya kepadamu gak main-main. Allah sayang sama hamba-hambanya yang punya kasih sayang paling besar kepada sesamanya. Semakin kamu gak tegaan sama orang lain, Allah akan semakin gak tega sama kamu. Tapi semakin kamu berusaha menguasai, berusaha mendapatkan, semakin kamu tega sama orang lain, bahkan yang haram-haram aja kamu kerjakan, Allah pun semakin tega kepadamu. Makanya sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan dalam salah satu hadisnya, man lam yubali min ayyi babin dakhala alaihi rizq lam yubalillah min ayyi wadin min audiyati jahannam alaka. Kata Allah, kata Nabi Muhammad, siapa yang tidak peduli dari pintu mana rezeki masuk kepadanya, bahkan dari yang haram-haram sekalipun dia nggak peduli, maka Allah pun tidak peduli di lembah neraka jahanam yang mana Allah akan hancurkan dia. Siapa yang tidak peduli dari pintu haram masuk kepadanya rezeki, Allah pun tidak peduli dari lembah neraka jahanam yang mana Allah akan hancurkan dia. Kalau kamu gak peduli rebut-rebutan nama yang haram-haram, maka Allah pun akan menghancurkanmu di akhirat. Dan Allah akan DP-in kehancuranmu di akhirat nanti dengan ketidakbahagiaanmu di dunia ini. Lihatin aja tuh, kalau kamu buka TV teman-teman, itu cerita tentang kisah orang yang dihancurkan Allah dengan keharaman-keharamannya, penuh semuanya tuh.
Buka aja TV. Orang korupsi dihancurkan. Kan begitu? Dihancurkan dengan orang tersayang yang dia punya. Yang ngebuka korupsinya malah justru anaknya. Kan begitu tuh ceritanya di TV itu. Saya buka buat ngambil pelajaran, ya Allah, dunia ini ya penuh sesat. Dengan orang-orang yang sudah di-DP-in sama Allah Subhanahu wa taala. Kehancurannya di akhirat dengan kehancurannya di dunia ini. Na'udzubillah. Maka jalan bahagia adalah lewat jalan cinta. Cintai, sayangi siapapun yang ada di atas muka bumi. Ini umat Nabi Muhammad, sayangin aja semuanya. Sayangin. Anak-anakmu sayangin. Anak-anaknya orang juga sayangin. Kan begitu ya? Sayangin. Saudaraku sekalian, siapapun ini sayangin. Apa yang kamu punya bagi, yang bisa kamu punya, yang bisa kamu miliki bagi. Saudaraku sekalian, itu rumus bahagia tuh. Rumus bahagia. Yang enggak dipunya enggak usah dikepengenin, yang dipunya dibagi bersama dengan yang lain. Gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang sesudah mendengar ini semua, tak hanya kita dengarkan dengan telinga kanan keluar telinga kiri, akan tetapi sesudah disimak dengan kedua telinga, masuk di pikiran kita, jadi cahaya menerangi hati kita, insya Allah. Yuk kita baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah membahagiakan hati kita, mengaruniakan jalan-jalan kebahagiaannya berupa keimanan, berupa zikrullah, berupa jalan taat, jalan takwa yang kita tempuh, dan juga jalan cinta untuk hati kita. Takwa dan cinta melam diri kita, selalu mengingat Allah dalam segala keadaan, karena hati ala hadihi niyatin salih